Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Diawali dengan perkenalan diri dari saya. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki Samosir, SSI, MSI, dengan nomor induk dosen nasional 0105109204. Saya terdaftar menjadi dosen tetap di Universitas Imelda Medan, khususnya di program studi farmasi. Izinkanlah saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART tahun 2025. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah fitokimia dengan kode mata kuliah ID 303 dan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa di program studi farmasi. Saya melaksanakan perkuliahan dengan cara metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Yang dimaksud dengan delivery adalah proses yang saya gunakan dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada mahasiswa. Yang dimaksud dengan interaction adalah proses interaksi yang saya lakukan selama mengajar dengan mahasiswa sehingga mencapai peningkatan dalam pengetahuan dan sikap. Assessment adalah proses penilaian yang saya lakukan kepada mahasiswa. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran lulusan atau CPL terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama, aspek sikap. Yang kedua, aspek pengetahuan. Yang ketiga, aspek keterampilan umum. Yang keempat, aspek keterampilan khusus. Adapun yang dimaksud dengan aspek sikap, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian mandiri. Untuk aspek pengetahuan, mahasiswa mampu mengidentifikasi rancangan formulasi sediaan farmasi dan mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara struktur senyawa bahan aktif dengan aktivitasnya. Untuk aspek keterampilan umum, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk aspek keterampilan khusus, mahasiswa mampu menganalisis mutu sediaan farmasi dan mahasiswa mampu menerapkan informasi tentang obat dan pengobatan. Dari capaian pembelajaran lulusan, kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ilmu fitokimia dan hubungan ilmu fitokimia dalam aplikasinya di dunia kefarmasian terhadap tanaman obat. Mahasiswa mampu menentukan taksonomi seperti kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus dari setiap tanaman obat secara tepat dan benar. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan skema alur biosintesis metabolit primer seperti karbohidrat, protein, dan lemak sampai terbentuk menjadi metabolit sekunder yakni flavonoid, terpenoid, steroid, alkaloid, saponin, polifenol, tanin, dan antarkinon pada tanaman obat. Mahasiswa mampu menunjukkan tahap mekanisme biosintesis dalam pembentukan dari setiap metabolit sekunder. Mahasiswa mampu menguraikan golongan metabolit sekunder beserta jenis-jenisnya dari setiap golongan metabolit sekunder. Selanjutnya, mahasiswa mampu menunjukkan teknik screening metabolit sekunder dengan menggunakan reaksi kimia yang spesifik terhadap setiap metabolit sekunder. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ekstraksi dan mengklasifikasikan metode-metode teknik ekstraksi baik secara konvensional maupun non-konvensional untuk metabolit sekunder pada tanaman. Menjelaskan konsep ekstraksi menggunakan teknik kromatografi berdasarkan pada prinsip perbedaan kepolarannya dan mengklasifikasikan jenis-jenis kromatografi serta teknik pemisahan untuk setiap golongan metabolit sekunder. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan teknik pemurnian dengan menggunakan metode rekristalisasi beserta aplikasinya dalam memurnikan senyawa metabolit sekunder hasil isolasi. Selanjutnya, menunjukkan identifikasi senyawa
dengan menggunakan instrumen atau alat identifikasi metabolit sekunder, yakni spektroskopi UV, spektroskopi IR, spektroskopi massa, dan spektroskopi resonansi magnet inti atau RMI. Dan selanjutnya menginterpretasikan data spektrum hasil identifikasi senyawa metabolit sekunder menggunakan instrumentasi spektrofotometri. Dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, maka dapat diperoleh bahan kajian, di mana bahan kajian ini akan dibagi menjadi 14 kali pertemuan dan pelaksanaan 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Adapun bahan kajiannya antara lain, yang pertama, konsep dasar ilmu fitokimia dalam dunia kefarmasian, sistematika taksonomi tanaman obat, metabolit sekunder, serta skema biosintesis metabolit primer menjadi metabolit sekunder. Selanjutnya, golongan dan jenis-jenis metabolit sekunder, golongan metabolit sekunder pada bagian tanaman, konsep teknik screening fitokimia terhadap metabolit sekunder, konsep reaksi kimia yang digunakan untuk screening fitokimia metabolit sekunder, konsep ekstraksi dan metode ekstraksi, serta metode kromatografi, dan teknik-teknik pemisahan, pemurnian, dan isolasi metabolit sekunder, dan terakhir, metode karakterisasi dan identifikasi senyawa murni metabolit sekunder dari hasil isolasi. Dalam penyampaian materi atau delivery di kelas, saya menggunakan media presentasi yaitu PowerPoint dan menggunakan berbagai sumber literatur yaitu buku ajar fitokimia, jurnal, artikel, dan aplikasi yang berkaitan dengan ilmu farmasi sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Dalam interaksi dosen dan mahasiswa, saya menggunakan metode SCL, yaitu Student Center Learning. Yang dimaksud dengan SCL adalah pembelajaran berpusat pada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif sesuai dengan kemampuan individu masing-masing. Dari SCL atau Student Center Learning akan dikembangkan menjadi Discovery Learning, Self-Directing Learning, Small Group Discussion, dan Case Study. Akan saya sesuaikan dengan CPMK dan topik mata kuliah per pertemuan. Interaksi yang saya lakukan adalah dengan cara tanya jawab, kuis, diskusi, dan memberikan feedback kepada mahasiswa sehingga terbentuk komunikatif yang berlangsung dua arah. Kemudian diskusi di kelas, mahasiswa membuat kelompok untuk mendiskusikan permasalahan atau kasus yang saya berikan. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan penyelesaian permasalahan kepada kelompok lain dan kelompok lain akan memberikan feedback berupa pertanyaan sehingga terbentuk suasana yang aktif dan komunikatif. Adanya perangkat lunak yaitu Learning Management System di Universitas Imelda Medan disebut dengan SPADA. Adapun kegunaan dari SPADA untuk memudahkan mahasiswa dalam mengakses RPS, modul, teori, mengisi absensi, forum diskusi, dan juga pengumpulan tugas. Mahasiswa juga wajib mengerjakan kuis sebelum dimulainya perkuliahan yang berupa soal pretest dan kuis setelah perkuliahan selesai yang berupa soal post-test. Yang terakhir yaitu asesmen. Asesmen adalah merupakan proses penilaian secara langsung yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa secara objektif, di mana di dalam RPS sudah tertera penilaian terdiri dari yang pertama kehadiran dengan bobot 10%, tugas struktur dengan bobot 15%, tugas mandiri atau kegiatan mandiri dengan bobot 15%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot 35%. Sebagai penutup, aspek yang saya lakukan dalam pendekatan pelajaran pada mata kuliah yang saya ajarkan yaitu dengan menggunakan metode DIA. Kemudian, izinkanlah saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya ampu dengan metode micro teaching secara luring. Semoga bermanfaat. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, kita lanjutkan pertemuan kuliah fitokimia kita untuk pertemuan ke-10 hari ini dengan judul materi
screening fitokimia. Sebelumnya silahkan kalian isi dulu absensi perkuliahan yang sudah tersedia di Spada, ya, juga untuk mengerjakan soal pretest yang sudah tersedia di Spada. Baik, kita lanjutkan screening fitokimia. Screening fitokimia ini adalah merupakan langkah awal ya yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya tentang tanaman obat. Sebagian screening fitokimia ini adalah berfokus kepada senyawa yang ada di dalam tanaman, itu merupakan metabolit sekunder ya. Maksud itu meliputi pemeriksaan untuk adanya golongan alkaloid ya, flavonoid, saponin, quinon, tanin, dan triterpenoid atau steroid. Metabolit sekunder ini merupakan analisis ya, analisis di mana analisis itu terbagi atas dua, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, screening fitokimia ini adalah merupakan analisis kualitatif ya. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif itu adalah untuk memeriksa atau ada atau tidaknya suatu senyawa yang terkandung di dalam suatu tanaman, contohnya tanaman obat ya. Oke, bagaimana screening fitokimia ini metodenya digunakan, yaitu dengan menggunakan reaksi pengujian warna. Ya, reaksi pengujian warna ini nanti ditandai dengan adanya perubahan warna dan adanya endapan pada suatu sampel atau senyawa ya. Oke, saya mau bertanya kepada kalian tentang reaksi pengujian warna. Adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan apa saja contoh-contoh reaksi pada pengujian warna yang digunakan dalam proses screening fitokimia? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Oke, silakan kepada Dela. Jadi Bu, ada pun contoh reaksi warna yang digunakan untuk screening fitokimia. Yang pertama itu ada reaksi Mayer, yang kedua reaksi FeCl3, yang ketiga reaksi Lieberman-Burchard, yang keempat reaksi Dragon-Dove, dan terakhir NaOH. Oke, jawabannya benar ya. Jadi contoh dari reaksi uji warna yang digunakan pada saat melakukan uji kualitatif khususnya screening fitokimia itu adalah salah satunya contohnya adalah reaksi Mayer ya. Reaksi Mayer, reaksi Lieberman-Burchard ya, dan kemudian reaksi Dragon-Dove. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini adalah tujuan untuk uji screening fitokimia. Apa tujuan dari uji screening fitokimia ini? Yang pertama adalah untuk mengetahui golongan pada senyawa yang terdapat pada simplicia, ekstrak, fraksi, subfraksi, dan isolat. Yang dimaksud dengan golongan ini golongan ini adalah yang terkait tentang metabolit sekunder tadi ya. Golongan metabolit sekunder yang ada pada senyawa yang mau diperiksa ya. Jadi sampel itu nanti boleh berupa simplicia, boleh berupa ekstrak, boleh berupa fraksi, subfraksi, dan isolat ya. Ini jenis sampelnya ya. Jadi sampelnya ini bisa diperiksa nanti dalam bentuk ini sediaan ini ya. Simplicia, ekstrak, fraksi, subfraksi, dan isolat. Yang kedua ya, tujuan dari screening fitokimia ini yang kedua juga bisa digunakan untuk menentukan metode yang digunakan dalam mengisolasi senyawa yang ada dari simplicia ya. Jadi metode apa yang cocok ketika nanti hasil screening fitokimia dari suatu sampel itu diketahui, maka selanjutnya peneliti akan bisa menentukan metode apa yang cocok ya digunakan untuk mengisolasi senyawa terhadap simplicia ini tadi. Kemudian yang ketiga, screening fitokimia ini adalah merupakan uji pendahuluan ya, uji pendahuluan untuk mengeksplorasi ya potensi atau manfaat ya melalui identifikasi senyawa aktif yang sudah ditentukan dari pemeriksaan metabolit sekunder tadi. Oke, kita lanjut. Oke, screening fitokimia tadi kan digunakan untuk menguji atau memeriksa senyawa-senyawa metabolit sekunder. Contohnya tadi ada alkaloid, flavonoid, ya, saponin, tanin. Ya, salah satunya ini diawali dengan pemeriksaan screening fitokimia dari senyawa alkaloid. Ya, pertama kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan alkaloid ini ya. Alkaloid ini adalah senyawa metabolit sekunder ya yang memiliki ya atom nitrogen. Nah, umumnya dia berupa golongan heterosiklik ya, golongan heterosiklik. Adanya pasangan elektron bebas yang di dalam nitrogen ini nanti menyebabkan si alkaloid ini akan membentuk senyawa kompleks. Senyawa kompleks ini tidak dapat larut di dalam logam-logam berat ya. Jadi fenomena ini nanti akan menjadi dasar bahwa reaksi pengenalan adanya alkaloid pada simplicia tanaman obat ya. Oke. Di sini
saya tampilkan diagram alir untuk pemeriksaan alkaloid ya. Tetap metode analisisnya adalah analisis kualitatif ya. Artinya mau melihat ada atau tidaknya si alkaloid di dalam sampel ya, di dalam sampel. Jadi sampel ini tadi sudah diterangkan bahwasannya boleh berupa simplisia, ekstrak ya, subfraksi, fraksi maupun isolat ya, ini sampelnya. Dari sampel ini digunakan dalam dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Jadi pemeriksaannya ini nanti menggunakan alat gelas yaitu tabung reaksi ya. Sampel itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian direaksikan ya, ditambahkan dengan amoniak dengan konsentrasi 25%, kemudian ditambahkan CaCl3 atau kloroform ya. CaCl3 ini adalah kloroform. Kemudian dilakukan penggerusan atau diaduk gitu ya, dilakukan penggerusan, lalu tahapannya kemudian dilakukan filtrasi atau penyaringan. Ketika proses filtrasi tentunya akan dihasilkan antara residu ya, ampas, dan akan dihasilkan filtrat ya. Jadi yang kita lanjutkan itu adalah fasa filtratnya yang dalam bentuk cair ya, fasa filtratnya. Filtratnya ini yang akan diteruskan kemudian dilakukan penambahan ya, dengan menambahkan reagennya ya, ini reaksi HCl ya, asam klorida dengan konsentrasi 10% ya. Fase air diambil ya, tetap dilanjutkan yang fase airnya. Fase airnya ini dibagi ke dalam 3 tabung reaksi. Tabung pertama itu dijadikan sebagai blanko, tabung yang kedua ya dijadikan untuk dideteksi dengan regensia atau reaksi warna Meyer. Yang tabung ketiga dijadikan sebagai reaksi yang digunakan yaitu reaksi warna yaitu Dragendorf ya. Jadi ketika ketiga tabung 1 ini jadi blanko. Kalau blanko ini kan tanpa sampel ya, jadi hanya isinya adalah blanko ya. Jadi ini adalah larutan kontrol ya, blanko ini. Jadi kalau pada tabung kedua setelah direaksikan dengan reaksi Meyer, ketika tabung reaksi itu terjadi endapan putih, maka sampel tabung kedua ini adalah mengandung positif alkaloid. Nah, kemudian tabung ketiga ya, tabung reaksi ketiga diperiksa dengan regensia warna Dragendorf ya, reaksi warna Dragendorf. Ketika tabung tersebut menghasilkan endapan jingga, maka tabung tersebut dideteksi positif alkaloid. Ada senyawa alkaloid di dalam sampel tadi. Oke, selanjutnya ya, ini screening senyawa flavonoid ya. Flavonoid ini adalah merupakan salah satu ya senyawa metabolit sekunder yang ditandai dengan perubahan berbagai warna ketika dilakukan uji pendahuluan ya. Nah, ini adalah diagram alir untuk pemeriksaan flavonoid secara kualitatif. Sama ya, sama yang tadi alkaloid. Sampelnya ini bisa berupa simplisia ya, ekstrak, fraksi, subfraksi maupun isolat ya. Untuk pemeriksaannya, sampel itu dimulai dengan menambahkan air panas ya. Kemudian air panasnya dididihkan ya, dididihkan dalam arti berarti harus mendidih. Suhunya berarti harus lebih tinggi ya, dengan suhu yang tinggi. Ketika selesai diberikan air panas, dilakukan penyaringan atau filtrasi ya. Dilakukan filtrasi, akan diperoleh residu dan filtrat. Dilanjutkan bagian filtrat dengan menambahkan serbuk magnesium dan ditambahkan alkohol berbanding dengan HCl dengan perbandingan 1:1. Kemudian ditambahkan amil alkohol. Dilakukan pengadukan ya dengan kuat. Untuk apa pengadukan ini? Supaya terjadi homogen ya, tidak bermisah. Oke, setelah itu ketika di tabung reaksi itu nanti akan diperoleh atau menghasilkan warna jingga merah pada lapisan amil alkohol, maka ya sampel tersebut ditandai dengan perubahan warna jingga merah ini, maka sampel tersebut adalah positif flavonoid. Oke. Selanjutnya yaitu screening senyawa tanin dan polifenol. Di alam mudah untuk dikenali ya. Mengenalnya bagaimana? Dengan melalui pengenalan gugus fenol yang dapat memberikan warna biru hitam bila dia direaksikan dengan reaksi warna FeCl3 atau besi klorida ya. Nah, demikian untuk diagram alir uji kualitatif dari pemeriksaan tanin ya. Nah, ini diawali lagi dengan adanya sampel ya. Sampel ini sama dengan flavonoid ya.
dilarutkan ya dengan air panas yang sudah mendidih, kemudian dilakukan penyaringan, diperoleh residu dan filtrat. Filtrat ini dilanjutkan dengan menambahkan reaksi FeCl3 ya, besi klorida. Ketika filtrat ditambahkan dengan FeCl3, tabung reaksi atau hasil yang ada dalam tabung reaksi itu ditandai dengan perubahan warna hijau dan hitam, maka itu menandakan bahwa hasilnya ada senyawa polifenolat, ada polifenolat. Ya, jadi pada saat tahap di sini kemudian dipindahkan, dibagi dua, ya, satu tabung reaksi ditambahkan dengan gelatin 1%, ya, ditambahkan dengan gelatin 1%, maka tabung reaksi itu akan berubah ditandai dengan adanya endapan putih. Maka ya, ketika nanti tabung reaksi ini ditambahkan dengan gelatin, ya, ditambahkan dengan gelatin 1%, ada nanti ditandai dengan endapan putih, maka senyawa yang terkandung di dalam tabung reaksi itu adalah positif adanya senyawa metabolit sekunder tanin, ya, tanin, di mana tanin ini terbagi atas dua jenis berdasarkan struktur kimianya, yaitu tanin terhidrolisis dan tanin terkondensasi, ya. Yang kedua, ketika tabung reaksi yang kedua ini nanti terdapat endapan merah muda, maka akan diperoleh tanin katekat, ya. Yang diambil itu adalah bagian filtratnya, ya. Bagian filtratnya ini dilanjutkan dengan menambahkan natrium asetat dan besi klorida, ya, FeCl3. Ditambahkan natrium asetat dan besi klorida atau FeCl3. Ketika tabung reaksi memberikan perubahan warna menjadi warna hijau, maka sampel yang ada di dalam tabung reaksi itu positif mengandung tanin galat. Oke. Selanjutnya, ini adalah pemeriksaan screening senyawa saponin, di mana saponin ini ya biasanya ketika dilakukan uji kualitatif pendahuluan, dia biasanya akan menandai terbentuknya busa, adanya busa, ya. Ketika nanti kamu melakukan pengujian screening fitokimia ya dengan memeriksa adanya senyawa saponin, itu nanti sifatnya ya akan ada terjadi pembentukan busa di dalam pemeriksaan tadi, ya. Jadi struktur kimia ya yang ada di dalam saponin ini umumnya merupakan glikosida, ya, yang bila dihidrolisis akan terbentuk menjadi bagian glikon, yaitu senyawa gula, dan aglikon, itu adalah senyawa non gula. Bagaimana untuk pemeriksaan saponin secara kualitatifnya, screeningnya? Ini langkah-langkahnya, ya. Nah, tetap dengan menggunakan sampel, ya. Sampelnya ini ditambahkan dengan air panas, ya. Dipanaskan dulu, kemudian air panas yang sudah mendidih disaring, ya, dilakukan penyaringan, diperoleh ampas dan filtrat atau residu, ya. Amplas ini atau residu, kita lanjutkan yang bagian filtrat. Untuk filtrat kita ambil, ya, kita lanjutkan untuk bagian filtratnya, ya. Bagian filtrat ini dilakukan pengadukan secara vertikal, ya. Secara vertikal ini maksudnya bagaimana? Dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan? Pengadukan secara vertikal. Oke, ya. Setelah dilakukan pengadukan selama 10 menit secara vertikal, didiamkan dulu, ya, dengan waktu 10 menit, diamati, kemudian dilakukan pengamatan. Apakah ada langsung terjadi timbul busa, ya. Ketika busanya ada muncul dengan ketinggian lebih besar dari 1 cm, maka sampel tersebut dinyatakan positif adanya senyawa saponin, ya. Kemudian ditambahkan dengan HCl2N, ya, ditambahkan HCl2N itu untuk memastikan bahwasannya memang saponin ada di dalam sampel tersebut, ya. Sampai busa stabil, maka dapat disimpulkan sampel tersebut adalah positif saponin. Oke. Baik, yang selanjutnya ini adalah screening senyawa steroid dan triterpenoid. Ya, senyawa kelompok steroid dan triterpenoid ini merupakan senyawa metabolit sekunder yang memiliki struktur dasar yang hampir sama, ya. Yang strukturnya sama, hampir sama, ya, steroid dan triterpenoid. Bagaimana mengenali senyawa triterpenoid ini dan
steroid ini didasarkan kepada kemampuannya membentuk warna dengan menggunakan reaksi yang sama, yaitu reaksi Lieberman-Burchard ya. Oke, selanjutnya untuk pemeriksaan metabolit sekunder steroid dan triterpenoid ya, dimulai dengan persiapan sampel ya. Sampel yang sudah disiapkan ini dilakukan maserasi di dalam pelarut ya. Pelarut yang digunakan adalah ether. Ya, saya mau tanya, pelarut ether ini merupakan pelarut apa? Non-polar atau pelarut polar? Non-polar. Oke, benar ya. Pelarut ether ini tergolong kepada pelarut yang bersifat non-polar ya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penyaringan filtrasi ya. Diperoleh antara residu dan filtrat. Kita lanjutkan untuk memeriksa filtrat ya. Filtratnya ini dilakukan penguapan. Ya, diuapkan dari maserasi ether tadi ini, dilakukan penguapan, kemudian dilanjutkan dengan menambahkan reaksi LB ya, atau Lieberman-Burchard. Ketika nanti terjadi perubahan warna terhadap sampel yang diuji ini terjadi perubahan warna menjadi warna biru hijau, maka ditandai dengan perubahan warna ini positiflah dia ada kandungan steroid ya. Kemudian ketika sampel itu nanti memberikan perubahan warna merah ungu, maka positif mengandung triterpenoid. Oke? Baik, dari materi mengenai screening fitokimia yang sudah kita bahas, yang sudah saya paparkan atau saya sampaikan, adakah di antara kalian yang bisa memberikan kesimpulan tentang perkuliahan kita hari ini mengenai screening fitokimia? Silahkan. Oke, baik, kepada Yuli, silahkan. Jadi, screening fitokimia yaitu proses uji pendahuluan untuk mengetahui golongan senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam suatu ekstrak tanaman. Baik, dengan disampaikannya kesimpulan dari Yuli, maka berakhirlah perkuliahan kita hari ini dengan topik materi perkuliahan screening fitokimia. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran saya pada mata kuliah fitokimia. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.